Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali update aplikasi project aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie ya dengan face recognition dengan menggunakan framework Laravel. Oke, masih untuk update viral ya. Di sini kita akan tambahkan fitur untuk penyesuaian upah. Nah, atau penyesuaian gaji ya. Nah, fungsinya untuk apa? Misalnya ketika ada kekurangan di bulan sebelumnya atau kelebihan di bulan sebelumnya atau ada potongan lainnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke penyesuaian gaji atau upah gitu ya. Nah, kita langsung saja ke projectnya. Nah, di sini seperti biasa kita akan buatkan dulu model dan migrationnya ya. Di sini kita jalankan perintah php artisan make model, misalnya penyesuaian gaji, ditambahin min m sama c buat migration dan controllernya. Kemudian kita buka migrationnya, create penyesuaian gaji ya. Nah di sini hmm, setelah nama tabelnya kita close dulu yang ini ya. Close dulu sebentar, kita buka yang ini ya. Nah kita buka. Oke, nah di sini kita ubah tabelnya menjadi karyawan ya, penyesuaian gaji gitu ya. Oke, sudah ya. Nah, karyawan penyesuaian gaji. Jadi nanti fungsinya adalah untuk menyesuaikan gaji karyawan gitu ya. Karyawan penyesuaian gaji untuk primary-nya kita gunakan cara aja. Di sini ada kode penyesuaian misalnya. Kode penyesuaian gajinya kita untuk nanti untuk kodenya itu seperti ini. Jadi nanti di create-nya itu per bulan ya. Berarti nanti itu kodenya itu sepertinya PYG misalnya penyesuaian gaji ya. Bulan ya, misalnya bulan sekarang Juni ya, 06 2025 gitu ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita cuma butuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ini ya, 9 karakter atau 9 panjangnya 9 karakter ya maksimalnya. Kemudian di sini kita setting primary. Oke, kemudian nah di sininya kita buat small integer. Nah small nggak ada ya. Nah small integer ini bulan ya, dan buat lagi small integer tahun. Nah seperti ini nih, tarik kepanjangan. Nah seperti ini aja ya. Nanti kita akan buatkan untuk detailnya. Jadi di dalam satu bulan itu misalnya ada beberapa karyawan yang disesuaikan gajinya gitu ya. Oke, kita untuk drop if axis-nya kita sesuaikan dengan nama tabel yang kita buat. Kemudian kita jalanin php artisan migrate. Kemudian di model penyesuaian gajinya kita definisikan nama tabelnya yaitu karyawan penyesuaian gaji. Kemudian di sini protected variable tabel apa? Guarded ya, guardednya kita bikin array kosong. Kemudian primary key-nya ya, protected primary key sama dengan apa tadi itu kode penyesuaian gaji. Kemudian di sini public incrementingnya kita setting false. Nah, sip. Kalau sudah, kita buat ininya dulu ya. Kita buat lagi untuk detailnya ya. Kita buat lagi model dan migrationnya. PHP artisan make model. Nah, make model detail penyesuaian gaji misalnya. Min M. Nah, kita buatkan migrationnya ya. Kemudian kita masuk ke create detail penyesuaian gaji.
Di sini kita ubah menjadi karyawan penyesuaian gaji detail ya, untuk nama tabelnya. Kemudian di sini ini kita kasih kode penyesuaian gaji. Nah, di sininya berarti per region ya, nantinya akan jadi per region. Tadi itu panjangnya berapa ya? 9 ya. Panjang itu 9. Kemudian di sini ada integer, ada penambah ya. Nanti penyesuaiannya itu ditambah atau dikurang gitu. Ada pengurangan. Ada pengurang gitu ya. Penambah dan pengurangnya. Oke. Kemudian di sini kita bisa tambahkan keterangan aja ya. Tabel string keterangan. Oke. Kalau sudah, di sini kita copy paste sudah ya. Kita relasikan ya. Kita relasikan tabel apa ya? For reason. Nah, kode penyesuaian gaji referensinya ke kode penyesuaian gaji yang ada di karyawan penyesuaian gaji. Di sininya on delete cascade dan on update cascade ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba jalanin PHP Artisan migrate lagi. Sudah. Kalau sudah, kita bikin apanya? Bikin permissionnya ya. Bikin permissionnya dulu. Kita jalanin PHP Artisan make seeder penyesuaian gaji permission seeder gitu ya. Oke. Kemudian kita buka penyesuaian gaji permission seedernya. Kita copy paste dari yang ini aja. Dari yang BPJS juga nggak apa-apa ya. Kita copy paste untuk permissionnya. Kita paste di sini. Kemudian di sininya kita jalanin permission group. Kita import dulu ya. Kemudian di sininya untuk name-nya kita rubah menjadi penyesuaian gaji ya. Kemudian import juga untuk model permissionnya. Nah, di sininya untuk name-nya mungkin kita bikin punch gaji aja atau penyesuaian gaji gitu ya. Penyesuaian gaji. Nah, semuanya rubah jadi penyesuaian gaji ya. Nah, ini untuk permissionnya. Kemudian kita akan assign ke si super admin. Oke, kalau sudah, kita jalanin dulu PHP Artisan dbseed penyesuaian gaji permission seeder. Nah, seperti ini ya. Kemudian apalagi? Kemudian kita tinggal bikin routingnya. Nah, kita bikin routingnya ke penyesuaian gaji kontrol. Nah, ke ini apa? Kita buka aja yang BPJS ya. Kita search yang BPJS, kita copy paste aja. Nah, kita copy paste di sini di bawahnya. Kita ubah menjadi tadi penyesuaian gaji controller. Kemudian yang lainnya kita rubah menjadi penyesuaian gaji seperti ini ya. Pastikan semuanya sudah kita rubah menjadi penyesuaian gaji ya. Sip. Nah, ini berarti bukan kode BPJS TK lagi, tapi kode penyesuaian gaji. Sip. Kalau sudah, kita tinggal bikin menunya di sidebar. Nah, kita bikin menunya di sidebar di bagian menu payroll ya. Nah, di bagian menu payroll di sini kita tambahkan permissionnya, yaitu penyesuaian gaji.index. Ya, kita coba ke bawahin bisa nggak? Saya. Kita coba format. Oh, ininya ya. Kita installin dulu Laravel blade formatternya. Mana ya? Sini Laravel snippet kita installin juga deh. Laravel blade ini udah ya. Start. Laravel ini soalnya saya install baru ya di kode editornya. Nah, ini ada Laravel blade formatter, kita install aja. Oke, kita coba lagi ya. Ini masih install, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Oke, sambil nunggu kita lanjutin dulu yang ini ya. Kita tambahin di paling bawah. Ini kita copy paste ya. Nah, ini belum terinstall ya.
kita copy paste, kita rubah menjadi penyesuaian gaji.index ya. Kemudian routingnya juga kita sesuaikan. Kalau sudah kita save ya. Saat ini masih instalasi ya. Si installing coba tadi itu ini juga installing, enggak, udah ya, tinggal yang Laravel Blade Formatter. Nah udah ya, udah keinstall. Kalau udah keinstall kita coba format ya biar rapi. Harusnya udah ada nih. Nah di sini ada format dokumen ya. Nah seperti ini ya, jadi rapi lagi. Nah oke. Kalau sudah kita coba refresh dulu ya. Coba refresh, di sini harusnya udah ada nih di bagian payroll. Nah di sini ada penyesuaian gaji ya, ada penyesuaian gaji. Kemudian kita yang di bagian, nah ini nih, di bagian menu aktifnya ya, kita tambahkan untuk root penyesuaian gajinya. Sip. Nah kita coba ke bawahin lagi supaya kita coba format. Nah sip. Oke, kemudian kita tinggal buka penyesuaian gaji controller ya. Kita buka penyesuaian gaji controller. Di sini kita bikin metode indeksnya dulu, public function index ya. Kita bikin return view ke, nah return view-nya ke, berarti ke ini ya, ke data master ya. Data master bukan data master sih, harusnya di bagian payroll ya. Harusnya nanti kita pindahin semuanya ke payroll nih, tapi sebelum ini kemarin tuh udah ini ya, udah kepalang di data master, tapi kita simpennya di penyesuaian gaji aja, di payroll aja ya. Di payroll, nanti payroll misalnya penyesuaian gaji.index ya. Kita bikin folder baru di view-nya deh. Kita bikin folder baru di view-nya resource apa ya? Resource. Nah, di sini ya, di view kita bikin folder namanya payroll aja. Harusnya sih semuanya ya, kayak gaji pokok itu dimasukin ke folder ini. Tapi karena udah nanggung, nantilah kita perbaikinya dirapiin di akhir ya. Oke, di payroll ini kita masukin penyesuaian gaji ya. Kemudian kita bikin file namanya index.blade.php ya. Kemudian nah untuk tampilannya kita copy paste aja sebenarnya dari yang BPJS ya, bisa ya. Cuma nanti lebar si kontennya ini jangan full seperti ini ya, karena dia cuma nampilin kode, bulan, dan tahun aja gitu. Selebihnya nanti kita kan ada menu untuk detail ya. Detail itu nantinya untuk menambahkan karyawan siapa aja yang dipotong di bulan tersebut. Oke. Nanti kita copy paste aja yang bagian BPJS index ya supaya cepet. Nah, BPJS kesehatan index. Nah, ini kita copy paste, kita paste di penyesuaian gaji. Kita rubah namanya menjadi apa? Penyesuaian gaji. Nah, kita rubah semuanya ya, jadi tambah penyesuaian gaji misalnya. Kemudian di sininya juga kita rubah penyesuaian gaji. Oke, di sini mungkin kita nggak ada cabang ya, cuma nanti pilihan filternya itu bulan, tahun gitu ya. Ini kita nonaktifin aja dulu. Kemudian nah di sininya itu untuk data yang ditampilkannya itu adalah kode, bulan, tahun gitu ya. Tahun. Nah, sip. Kemudian di sininya tombol untuk edit, hapus, dan untuk menambahkan data karyawan. Ini ya kita hapus dulu ya untuk view datanya. Untuk ini kita nggak perlu kayaknya, karena kita nggak akan buat pagination di sini. Kita hapus saja. Oke, kita coba tes dulu, harusnya udah muncul. Kita klik penyesuaian gaji. Nah ini muncul ya, cuman nah ini si lebar kontennya kita nggak akan full. Jadi kita buat di sini jangan 12 tapi mungkin bisa 4 ya. Mungkin 4 cukup. Nah, kalau misalnya diperkecil dia akan otomatis responsif gitu ya.
Nah, seperti ini mungkin cukup ya, atau misalnya 5 aja ya. 5 aja ya. Jadi ketika posisinya large di sini ya, nah, maka dia kan lebarnya itu cuman 5. Tapi kalau misalnya dia kita kecilin, dia akan full ya. Nah, seperti ini. Jadi responsif ya. Oke, sekarang kita coba klik tambah penyesuaian gaji ya. Klik tambah penyesuaian gaji. Mana ya? Sini ya. Mana nih? BTN create. Nah, mana ya? BTN create. Nah, di sini kita rubah menjadi tambah penyesuaian gaji. Kemudian di sini nanti kita arahkan rootnya ke penyesuaian gaji.create. Nah, untuk editnya pun sekalian di sini kita rubah jadi kode penyesuaian gaji ya. Kenapa ini? Kode penyesuaian gaji ya. Kemudian untuk rootnya juga kita ubah menjadi seperti ini ya. Kalau sudah kita bikin method create-nya di sini ya. Kita bikin method create-nya public function create. Nah, kemudian kita return view payroll dot penyesuaian gaji create gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin file create-nya di folder penyesuaian gaji yang sudah kita buat ya. Di sini kita bikin create.blade.php. Kemudian kita bikin form inputnya ya. Bikin form inputnya kita cuman butuh bulan tahun ya. Bulan dan tahun aja. Untuk bulan dan tahunnya kita bisa pakai yang di laporan ini. Laporan nih. Kita kan udah bikin ya, di sini ada bulan dan tahun. Nah, kita copy paste aja, kita buka yang laporan controllernya ya. Kita buka laporan controllernya, kita ambil query, nah atau ambil data untuk menampilkan list bulan dan tahun di sini ya. Kita copy, kita paste di sini ya, di method create yang ada di penyesuaian gaji controller. Kemudian kita parsing datanya ke si view create-nya. Habis itu apa? Habis itu kita copy aja yang ada di laporan controller yang di bagian laporan.presensinya yang ini ya, kita klik nah, supaya kebuka nih si file presensinya yang ada di folder laporan. Di sini ada file presensi.play.php. Nah, kita copy paste saja yang bagian nah ini yang list bulan dan tahunnya nih. Kita copy ya, kita paste di sini. Ya, copy aja sekalian sama buttonnya aja ya di sini nih. Submit button. Nah, copy kita paste di sini. Ya. Nah, edit. Sip. Di sininya kita untuk buttonnya kita buat full aja. Sini call ya. Ini call harusnya. Kemudian call ya. Call, leave class call. Kok nggak bisa? Class call, nah, ini ya. Class call, kemudian kita copy di sini buttonnya. Nah, oke. Di sini kita coba ganti jadi submit aja. Kita coba tes dulu ya. Kita refresh. Kita buka lagi payroll, buka lagi penyesuaian gaji, kita klik tambah gaji. Nah, di sini udah ada ya. Tambah data penyesuaian gaji untuk bulan penggajian bulan ke berapa ya. Untuk bulan apa gitu ya. Untuk bulan penggajian yang mana? Nah, yang akan kita tambahkan penyesuaian gajinya. Oke. Nah, habis di sini kita tinggal bikin kita arahkan ya si formnya, kita tambahkan CSRF, jangan lupa di sini untuk tokennya. Nah, CSRF, kemudian di sini untuk actionnya kita arahkan ke penyesuaian gaji.store. Kemudian di penyesuaian gaji controllernya kita bikin namanya method store, function store. Nah, dia menerima request dari form tadi kan. Nah, untuk kode penyesuaian gaji gitu ya, untuk kode penyesuaian gaji, atau kita bikin validasinya dulu deh. Untuk bulan dan tahun itu harus diisi gitu ya. Request validate. Nah, bulan tahun harus diisi. Kemudian untuk penyesuaian gajinya ini kodenya itu seperti ini PYG, kemudian
ditambah bulan ya. Nah, untuk bulannya itu kita akan tambahkan 0 di depannya. Jadi, sebentar, ini otomatisnya ya. Kita matiin dulu. Misalnya bulan sama dengan, kalau misalnya request bulannya itu lebih dari 9, maka ditambahin 0 di depannya gitu ya. Lebih dari 9. Iya, kalau lebih dari 9 maka tetap ya sih. Kalau misalnya 10 berarti dia tetap. Tapi kalau kurang dari 9 maka dia akan ditambahkan 0 di depannya. Seperti ini ya. Oke, penyesuaian gaji. Nah, ini nggak usah pakai strip, gini aja. Bulan kemudian tahun gitu ya. Sip. Kalau sudah, kita tinggal buat kode untuk menyimpan datanya. Untuk menyimpan datanya ya, di sini kita bikin try supaya nanti ketahuan kalau ada error. Penyesuaian gaji create ya. Create tadi kan fieldnya itu yang dibutuhin cuman apa? Cuman kode penyesuaian gaji ya, sama dengan kode penyesuaian gaji yang sudah kita generate otomatis di sini ya. Untuk kodenya itu adalah PYG ditambah bulan ditambah tahun. Kemudian bulannya ya, bulannya itu sesuai dengan request bulan aja, dan tahunnya sesuai dengan request tahun. Nah, ini nggak perlu di sini ya sebenarnya. Oke. Nah, seperti ini. Di sininya ganti jadi request tahun ya. Yang dirubah cuma bulan aja, karena bulan ini kita kasih formatnya kalau misalnya kurang dari 9 dia kita tambahin 0 di depannya. Kemudian kalau misalnya berhasil, kita akan return redirect ya ke halaman sebelumnya dengan pesan sukses, tentunya data berhasil disimpan ya. Kemudian kalau error, nah kalau error misalnya kalau ada yang error, kita akan return redirect ke halaman sebelumnya tentunya dengan pesan error. Nah, data gagal disimpan, kemudian kita tambahin pesan errornya. Sudah, kita coba tes dulu ya. Oke, kita coba tes dulu. Kita klik tambah penyesuaian gaji, kemudian kita pilih bulan Juni atau bulan Mei misalnya ya. Nah, kita submit. Nah, di sini data berhasil disimpan. Kalau kita lihat di tabelnya, sini ada karyawan penyesuaian gaji ya. Nah, di sini ada ya. Kodenya udah muncul bulan 5 tahun 2025. Nah, sekarang kita tinggal tampilin datanya di sini. Kita tinggal tampilin datanya di sini di halaman ininya ya. Nah, di halaman indeksnya. Nah, kita tinggal panggil aja penyesuaian gaji.all gitu ya. Atau misalnya kita mau tambahin order by di sini. Nah, sort by misalnya kode, atau misalnya sort by-nya bulan ya, bulan dulu tahun dulu ya. Atau sort by bulan aja ya. Sort by bulan. Nah, cuman di sini kita akan bikin gini aja. Kita akan bikin jadi tampilannya itu per tahun gitu ya. Karena kan kita nggak akan pakai pagination ya, nanti secara defaultnya itu adalah tahun sekarang yang ditampilkannya. Di sini kita tambahin dulu request ya. Kemudian di sininya kita bikin seperti ini, tahun sama dengan not empty variable request tahun ya. Kalau misalnya pencarian tahunnya itu tidak diisi atau misalnya diisi gitu ya. Kalau misalnya dia melakukan filter berdasarkan tahun, maka kita akan menampilkan datanya berdasarkan tahun itu. Tapi kalau misalnya kosong gitu ya, dia tidak ada filter untuk tahun, maka yang akan ditampilkan adalah tahun ini gitu ya, tahun yang sekarang sedang aktif. Nah, maka di sini kita tinggal gini. Penyesuaian gaji where. Nah, where tahun ya. Dari sininya kita where tahun. Nah, berdasarkan tahun ini ya. Kalau misalnya tahunnya kosong berarti tahun ini, tapi kalau tahunnya diisi berarti tahun yang berdasarkan filternya. Di sini kita tambahkan order by bulan. Nah, order by bulan, kemudian di sini kita kasih get ya. Kemudian nah di sininya kita buka indeksnya, halaman indeksnya ya. Kita buka halaman indeksnya. Kemudian kita tampilin dulu datanya di sini for each ya. For each variabel penyesuaian gaji as misalnya di sini
variabel penyesuaian ya, kita copy paste aja lah. Penyesuaian gaji. Nah, di sini ya. Penyesuaian gaji kita looping datanya, asnya bebas deh, variable D biasanya. Kalau saya kemudian di sini kita tampilin datanya ya. Kok tabel lagi. TR, kok tabel lagi sih. TR. Nah, TD ya. Di sininya kode penyesuaian gaji, kemudian kita tampilin bulannya, kemudian nanti di sini ada edit dan hapusnya ya. Kita hapus dulu untuk bagian edit dan hapusnya. Nah, sini otomatisnya ya. Nah, gini ya. Kita coba refresh dulu apakah tampil datanya atau tidak. Nah, di sini tampil ya bulan 5 tahun 2025. Cuman kita di sini pengennya nama bulannya ya. Kalau nggak salah di bagian helper gitu ya, atau kalau di global provider, kita coba cek global providernya. Kalau nggak salah di sini sudah saya buatkan nama bulan ya, nggak ada ya. Nama bulan, nggak ada ya. Coba di helper, my helper nih, helper. Ada nggak nama bulan? Nah ini nih, date to Indo, bukan date to Indo. Get bulan dan tahun lalu. Ini nggak perlu, log reportnya nggak perlu, mana ya, get SID. Ini nama hari, coba ya. Tadi coba di sini ya, di laporan ini tuh tadi tuh yang create ini kan ada nama bulan ya. Nah, ada nama bulan. Oh, gini aja deh, kita bikin dulu di sini di global provider ya. Atau di helper aja tadi ya, di my helper. Di sini di my helper kita bikin apa? Bikin function get nama bulan ya. Get nama bulan. Nah, di sini kita bikin seperti ini. Jadi parameternya nanti bulan yang akan dikirimkan ke sini. Kalau misalnya 01 ya berarti Januari, kalau misalnya 2 Februari gitu ya. Bentar. Nah, kita hapus nolnya ya. Kita hapus nolnya. Nah, seperti ini ya. Oke, return variable bulan. Oke. Di sini kita bikin tadi ya. Di penyesuaian gaji controllernya. Sini kita bikin data bulan, nama bulan misalnya, nama bulan sama dengan get nama bulan. Nggak usah di sini. Kita langsung aja di penyesuaian gajinya ya. Di penyesuaian gajinya ini di bagian untuk menampilkan bulannya. Nah, kita tinggal panggil aja function tadi get nama bulan ya. Kalau sudah dipanggil, kita coba, harusnya sih berubah ya. Mei error ya. Error ternyata, error. Tar. Harusnya berarti manggilnya itu adalah return variabel bulan. Oh, harusnya bukan kayak gini nih. Harusnya itu, oh ini ada yang salah nih. Harusnya di sini itu mana ya? Nah, di my helpernya itu mana ya? Nah, ini ya, my helpernya itu harusnya di sini bukan bulan tapi nama bulan ya. Kemudian di sininya returnnya nama bulan ya. Kita coba refresh. Nah, sekarang udah ya, Mei 2025. Oke, Mei 2025. Kemudian di sini kita tambahkan filter tahunnya aja ya. Berarti kita ya copy paste aja yang ini nih ya. Yang ini kita copy. Nah, yang tahun ya, yang bagian tahun ini copy, kita pindah ke index. Nah, di bagian filter form atau apa? Form untuk pencariannya kita ubah atau kita masukkan di sini ya.
Nah, sebentar. Kita masukin di sini ya, cuman kita butuh tadi apa sih data tahun yang ini starternya ya. Mulainya dari tahun berapa gitu ya. Nah, kita copyin aja di sini di indeksnya. Kita balik lagi ke indeks ya. Nah, di sini ada starter ya. Nah, kemudian kita butuh button untuk pencariannya. Kita copy aja yang dari sebelumnya, sisanya kita hapus. Kita paste di sini. Oke. Call mungkin di sini kita bisa call LG10 gitu ya. Call SM12, call MD12. Ini juga sama ya. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini harusnya di sini ya tahunnya. Ntar kita ada yang salah sepertinya. Nah, ini kita kasih row harusnya ya. Kita kasih row div class row. Div ya, di sini kita kasih class row. Nah, class row. Nah, kemudian kita paste di sini ya. Oke, kita coba refresh dulu. Nah, cari gitu ya. Atau nggak usah pakai cari gitu ya, kayak langsung aja icon ininya, icon searchnya aja ya. Nah, seperti ini cukup ya. Nih, jadi kalau misalnya kita pilih 2024 dia harusnya nggak ada ya, tapi kalau kita pilih 2025 dia ada. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita tambahin menu edit dan hapusnya di sini ya. Tambahin menu edit, hapus, dan icon setting untuk menambahkan karyawan yang akan kita sesuaikan gajinya pada bulan ini gitu. Untuk edit hapusnya mungkin kita copy paste saja dari yang sudah ada ya di BPJS gitu. BPJS kesehatan indeks ya, di sini ada tombol action ya yang hapus delete-nya. Kita copy aja. Kita buka lagi yang penyesuaian gaji indeksnya. Nah, kita copy di sini. Ini autocomplete-nya ya, agak merepotkan. Nah, kita copy paste saja, kemudian kita disesuaikan dengan permissionnya ya. Ini ubah jadi penyesuaian gaji.edit, kemudian untuk parameternya juga di atributnya kita buat jadi kode penyesuaian gaji ya. Kemudian di sini kita rubah permissionnya jadi penyesuaian gaji delete, dan di rootnya pun kita ubah ke delete, ke penyesuaian gaji delete. Dan parameternya pun di sini kita rubah menjadi kode penyesuaian gaji. Kalau sudah, kita coba refresh dulu. Oke, nah sekarang udah ada ya. Udah ada. Nah, sekarang kita tambahin satu icon untuk melakukan setting atau untuk menambahkan data karyawan ke si penyesuaian gaji ini ya. Di sini mana ya? Nah, di sini kita tambahin aja di yang edit ini ya. Kita tambahin satu, sebelum edit ini kita tambahin apa namanya? Sorry. Kita format dulu deh, format. Nah, di sini kita tambahin jadi btn setting, nggak usah lah. Untuk di sini mah kita nggak perlu pakai kelas btn karena kita akan langsung nanti link gitu ya. Ini juga kita hapus untuk atributnya. Kita hapus ya. Kita format dokumen dulu. Nah, kemudian kita rapihin dulu. Nah, sip. Ininya kita rubah menjadi icon gear gitu ya kalau nggak salah. Tar di sini text primary aja. Coba ya. Oke, di sini nggak muncul ya. Atau ini saya coba ganti editornya dulu ya. Itu saya lagi nyobain editor baru, WinSharp, lebih pengaturannya belum saya betulin gitu ya. Jadi kita balik dulu ke kursor aja ya. Kita balik ke kursor.
Open recent nih yang ini. Oke, kita close dulu semuanya. Kita tadi buka yang apa? Laporan bukan, yang penyesuaian gaji ya, indeks. Nah ini nih, di bagian ini nih, di bagian kode penyesuaian di bagian ini, di bagian penyesuaian gaji edit ya. Nah di sini kita tambahkan satu button lagi, yaitu untuk melakukan pengaturan karyawan yang akan kita atur ya penyesuaian gajinya pada bulan ini, pada bulan yang sudah kita buat. Misalnya di sini ada nggak gear atau setting. Nah setting ya, coba setting munculnya apa nih? Sorry, ininya kita belum jalanin lagi. PHP Artisan Serve, kita coba refresh. Nah, oke, di sini ada ya icon gearnya seperti ini untuk mengatur nantinya karyawan siapa aja yang akan kita tambahkan ya. Oke, kalau sudah berarti di sini di bagian hrefnya kita buat. Nah, kita tambahkan dulu di routingnya, kita buka dulu untuk routingnya, tambahin misalnya set karyawan gitu ya. Sebentar. Penyesuaian. Nah ini ya, kita tambahin satu lagi di sini, root get, atau kita simpan di atas aja deh. Nah ini root get. Nah cuma di sini kita rubah yang tadinya edit jadi set karyawan. Ya, set karyawan, metodenya juga set karyawan. Untuk permissionnya, untuk name-nya ganti jadi set karyawan, cuman untuk permissionnya tetap yang edit. Jadi kalau dia punya permission edit, berarti dia punya hak untuk mengatur karyawan siapa aja yang akan disesuaikan upahnya. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah kita tinggal di sini di bagian tadi yang button settingnya, di bagian rootnya kita tinggal panggil aja root penyesuaian gaji .set karyawan. Kemudian kita tambahkan parameter yang sudah dienkripsi, yaitu parameter kode penyesuaian gaji gitu ya. Kita coba refresh dulu. Nah, sekarang kita coba klik setting di sini. Nah, di sini masih error karena kita belum buatkan metode set karyawannya. Kita buatkan dulu metode set karyawannya. Kita buka dulu penyesuaian gaji controller. Kemudian di paling bawah kita bikin public function set karyawan. Ya, kemudian di sini kita tambahkan parameternya kode penyesuaian gaji ya. Kemudian di sini kita return view variable dot penyesuaian gaji. Nah, kemudian kita akan mengakses view set karyawan yang ada di penyesuaian gaji. Nanti kita akan buatkan dulu view-nya ya. Kemudian ininya jangan dulu pakai compact deh. Kita bikin dulu, kita akan ambil dulu data penyesuaian gajinya ya. Di sini data penyesuaian gaji kita ambil berdasarkan parameter si kode penyesuaian gaji ini. Tapi sebelumnya kita akan dekripsi dulu karena sebelumnya di encrypt ya. Kita gunakan crypt, di sini decrypt kode penyesuaian gaji. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita parsing datanya. Kemudian baru kita buatkan view-nya. Kita buka yang si folder penyesuaian gajinya. Di sini kita tambahin file namanya setkaryawan.blade.php. Nah, untuk view-nya kita copy paste saja yang dari index, copy semuanya ke set karyawan. Kita tinggal ubah yang bagian penyesuaian gaji ini menjadi set penyesuaian gaji karyawan. Nah, seperti ini ya. Oke, ininya juga kita rubah. Set penyesuaian gaji karyawan. Sip. Nah, di sininya tambah karyawan berarti ya. Di sini otomatis ini kita nggak perlu permission ini karena otomatis kan yang bisa ketika dia bisa mengakses halaman ini dia punya hak akses untuk mengedit gitu ya.
Jadi di sini kita tambah karyawan aja. Tambah karyawan ya. Kita rapihin dulu. Oke, kita kemudian ini formnya nggak perlu, kita hapus. Ya, kita hapus. Kemudian di sininya, nah di sini untuk bagian datanya kita hapus dulu. Nah, kemudian di sininya kita apa namanya? Nick ya, nicknya, kemudian nama karyawannya. Kemudian di sini ada penambah. Kemudian di sini ada pengurangnya berapa, gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba tes dulu ya. Kita coba refresh. Nah, di sini muncul ya. Cuman kita akan tampilkan dulu datanya. Di atasnya itu adalah data si penyesuaian gajinya ya. Nah, di sini kita kasih row lagi, div class row, div call. Kita bikin tabel di sini. Kita bikin baris ya. Di sini TD-nya bulan ya. Bulan. Kemudian get nama bulan, kita ambil si data bulan ini dari data penyesuaian gaji yang kita kirim ke sini ya. Jadi di sininya itu berarti penyesuaian gaji bulan ya. Kemudian yang baris kedua itu adalah tahunnya. Nah, seperti ini ya. Kita coba tes dulu. Kita coba refresh. Nah, di sini ada muncul ya bulan, tahun. Gitu. Mungkin nggak usah ada titik duanya ya. Itu langsung aja. Seperti ini. Supaya rapi lagi kita kasih text N ya, biar rata nanti di kanan. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Bulan Mei 2025. Oke, kita kasih jarak di sini misalnya margin bottomnya 3. Nah, sini ya. Bulan Mei 2025. Jadi siapa aja karyawan yang akan disesuaikan upahnya atau gajinya pada bulan Mei 2025. Oke, nah sekarang kita akan coba ini ya, bikin form untuk menambahkan karyawannya gitu ya. Nah, kita coba di sini kan udah ada ID BTN create-nya, kemudian kita sesuaikan di sini ya. Sebentar. Kita Nah, di sininya kita tambahin aja ya atribut di BTN create-nya itu adalah kode penyesuaian gajinya ya. Kode penyesuaian gajinya oke. Seperti ini aja ya. Kemudian di sininya kita tambahin atributnya. Di sini berarti tambah karyawan ya harusnya. Tambah karyawannya. Oke, di sininya kita add karyawan misalnya. Si rootnya itu nanti add karyawan, tapi sementara kita jangan ubah dulu. Cuman di sini kita tambahin dulu kode penyesuaian gajinya ya, yang kita ambil dari atribut tadi. Atau sebenarnya sih nggak usah ditambahin di sini juga ya, langsung aja kita langsung aja di sini itu kode penyesuaian gaji itu kita ambil dari data penyesuaian gaji yang di parsing datanya ya dari controller. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahin rootnya untuk add karyawannya ya. Nah, di sini kita tambahin get kode penyesuaian gaji, di sini add karyawan. Ya, add karyawan, kemudian metodenya add karyawan, name-nya add karyawan, untuk ininya tetap aja yang edit aja ya untuk permissionnya. Kemudian kita balik lagi ke penyesuaian gaji controller, kita masuk ke folder penyesuaian gajinya. Di sini kita tambahin file namanya add karyawan.blade.php ya. Kemudian setelah itu di bagian set karyawan, yang ini di file set karyawannya, kita ubah rootnya ya menjadi add karyawan. Nah, add karyawan ditambah
daftar. Berarti di sininya kita hapus aja, nggak usah ya. Langsung aja di sini nih. Add karyawan, kemudian tambahin encrypt. Nah, encrypt penyesuaian gaji, kode penyesuaian gaji gitu ya. Oke, ini rootnya kita coba bisa nggak ya? Kita coba bisa atau tidak, tapi sebelumnya kita tambahin dulu di penyesuaian gaji controllernya method public function add karyawan misalnya ya. Misalnya di sini kita add karyawan, di sini tambahin kode penyesuaian gaji, kita decrypt dulu si kode penyesuaian gajinya ya. Nah, kemudian sebentar dulu, kita coba tes dulu, kita return si kode penyesuaian gajinya ya. Apakah muncul atau tidak? Kita coba refresh dulu. Kemudian kita coba tambah karyawan. Nah, di sini muncul ya kodenya. Kalau sudah muncul, kita buat formnya ya. Kita tinggal buat formnya. Di sini kita return bikin ini ya. Bikin apa namanya? View-nya kita arahkan ke file add karyawan yang ada di penyesuaian gaji. Ya, ini yang ini nih ya. Di sini kita bikin formnya, form. Ya. Formnya di sini untuk rootnya nanti kita ke store karyawan ya, tapi kita matiin dulu aja karena kita belum buat. Oke. Nah, di sini ya, ini sama seperti yang kita ketika nambahin gaji pokok, nambahin BPJS ya. Berarti di sini kita tinggal copy paste aja yang ada di contoh BPJS controller ya. Yang ini BPJS kesehatan controller, kita cari yang di bagian create. Nah, di sini kan kita ada query untuk menampilkan seluruh data karyawan ya. Kita copy paste saja. Nah, kita paste di yang add karyawan ini. Ya. Nah, kita coba ininya langsung aja kita simpan di variable data aja ya. Nah, ininya kita ganti jadi variable data. Oke. Kalau sudah kita copy paste saja yang dari BPJS kesehatan create ya. Di sini kan ada ini ya, ada yang untuk pilih karyawannya ya. Nah, ini kita copy paste saja yang pilih karyawannya, kita paste di sini aja biar cepat gitu ya. Oke, kita coba tes dulu, harusnya udah muncul. Nah, kita cek. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, kita tinggal copy yang bagian select to-nya nih. Yang ada kan di sini ada select to ya. Kita copy bagian scriptnya deh semuanya. Kita copy atau kita cuman copy bagian yang select to-nya aja dulu ya. Simpan di sini. Kita tutup yang bagian scriptnya. Nah, seperti ini ya. Kita coba tes dulu select to-nya jalan atau tidak. Nah, jalan ya. Jadi bisa difilter seperti ini. Kemudian, nah di sini kita tinggal masukin jumlah penambah dan pengurangnya. Ya, kita tinggal pakai komponen input aja yang with icon. Nah, di sininya bukan gaji pokok ya, tapi penambah. Nah, penambah di sininya penambah true right guys. Kemudian ya kita copy paste saja, ubah jadi pengurang. Nah, di sini pengurang. Nah, ikonnya mungkin kita rubah jadi yang plus, bisa nggak ya? Plus. Yang ini minus ya. Coba bisa nggak? Coba refresh. Nah, di sini ada plus, ada minus ya, penambah dan pengurang ya. Kemudian kita tinggal tambahin ininya ya, masking untuk format uangnya. Sini kita kasih money. Nah, .mas money ya, kita coba refresh. Sip. Nih, harusnya udah. Nah, oke ya. Format uangnya udah jadi. Sekarang kita apalagi? Buttonnya ya, buttonnya nih. Kita bikin div class form group. Button, kita kasih kelas buttonnya button primary, width-nya 100, ID-nya button simpan. Kemudian di sini kita kasih icon send tambah submit. Nah, oke. Nah, sip. Oke. Seperti ini ya. Cuma nanti kita bikin validasi supaya harus diisi gitu ya.
Oke, nah sekarang kita buat validasinya dulu ya. Jadi si karyawan ini harus diisi, kemudian penambah pengurangnya itu juga harus diisi ya, minimal 0 aja gitu diisinya ya. Nggak boleh dikosongin seperti ini. Oke. Di sini berarti kita tambahin event ini ya. Event form add karyawan. Nah, di sini kita tambahin ID-nya yang ini ya, form add karyawan. Di sini masukin, kita kasih event untuk submitnya, submit function. Nah, kemudian di sini kita ini dulu ya, inisialisasi dulu setiap value-nya. Contoh untuk nick kita masukkan ke dalam variabel nick. Nah, ya kita gunain ini aja deh, pakai this aja ya, this dot find nick. Kemudian apa lagi, penambah, kemudian pengurang ya. Kemudian kita cek deh if nick sama dengan kosong ya. Kalau kosong kita tambahin kita munculin alert ya, karyawan harus dipilih. Kemudian else if kalau misalnya penambahnya kosong, tambahin juga harus diisi ya, penambah harus diisi misalnya. Oke, kemudian else if lagi, pengurang harus diisi ya. Else, nah di sini kalau misalnya semuanya udah diisi, kita bikin Nah, si button simpannya itu dia jadi disable ya, dan kita tampilin menu munculin loadingnya gitu ya, bahwa datanya lagi diproses. Oke, sekarang kita tinggal arahin, kita bikin dulu rootnya di sini untuk store karyawannya, untuk menambahkan karyawannya ya, di mana ya, store. Nah di sini aja ya. Kita duplikat aja yang ini, yang set karyawan atau yang add karyawan, kita duplikat, kita ganti metodenya jadi post, kemudian nah di sini tetap ada kode penyesuaian gaji, ada parameternya ya. Kemudian di sini kita tambah atau ubah metodenya menjadi store karyawan ya. Di sini juga nanti metodenya menjadi store karyawan ya, name-nya store karyawan aja. Dan ini untuk permissionnya pakai edit aja ya. Otomatis kalau dia punya hak akses untuk edit, dia bisa nambahin karyawannya. Oke, kita masuk lagi ke file add karyawan. Nah, di sini kita tinggal rubah rootnya ke berarti apa? Rootnya itu berarti ke penyesuaian gaji store karyawan. Cuman di sini tambahin parameter kode penyesuaian gajinya. Bukan ID ya, tapi kode penyesuaian gaji. Nah, udah. Sini ada error lagi. Errornya apa errornya? Store, oh salah. Iya bener. Sebentar, errornya itu root. Bentar, ada yang salah ya. Set, ini kan. Store karyawan di sini harusnya. Nah, script. Salah. Sebentar. Itu harusnya. Bentar ya, mana ya? Tadi itu mana ya? Add karyawan nih. Add karyawan ini kita arahkan rootnya itu ke ini. Apa tadi itu namanya? Penyesuaian gaji store karyawan. Nah, kemudian di sini kita tambahin parameternya itu adalah encrypt, variabel penyesuaian gaji, kode penyesuaian gaji. Nah, gini harusnya. Sip. Kalau sudah, kita tinggal buatkan. Jangan lupa di sini kita tambahin CSRF ya. CSRF, kemudian Kemudian kita masuk ke penyesuaian gaji controllernya.
kita buat metode store karyawan. Store karyawan ya, request. Nah, kemudian di sini kita buat validasinya juga, request validate ya. Nick harus diisi ya, nicknya, kemudian penambahnya juga harus diisi, pengurangnya juga harus diisi. Oke. Dah, kemudian baru kita buatkan ya, kita buat bikin try and catch di sini. Nah, kita buka dulu yang model detail penyesuaian gajinya ya. Kita belum definisikan tabelnya di sini. Protected variable tabel sama dengan karyawan penyesuaian gaji detail. Nah, dah. Sininya protected variable guarded sama dengan array kosong. Oke, karena di sini tidak ada primary key, jadi tidak usah kita setting primary key-nya. Kemudian di sininya baru kita panggil modelnya detail, apa tadi itu, detail penyesuaian gaji, create ya, create. Nah, kita masukin apa? Yang pertama fieldnya itu kan kode penyesuaian gajinya, diambil dari sini parameter. Nah, di sini kan dia menerima parameter kode penyesuaian gajinya juga ya. Nah, dia menerima parameter kode penyesuaian gajinya, tapi di sininya karena di encrypt jadi kita harus decrypt dulu ya. Nah, setelah di decrypt baru kita masukin ke fieldnya. Oke. Kemudian nah nick ya, nicknya. Nah, karena di si request penambah itu ada format angkanya, jadi kita ubah dia menjadi number dulu. Nah, to number. Kita gunakan function to number yang sudah kita buat di myhelper ya. Yang ini juga sama. Nah, seperti ini sudah. Kalau berhasil, maka dia akan nge-return redirect ke halaman sebelumnya. Itu read message sukses, data berhasil disimpan. Exception di sininya ya. Oke. Nah, cuma di sini kita akan lakukan pengecekan dulu. Kalau misalnya si karyawan tersebut sudah ditambahkan, maka dia tidak bisa ditambahkan lagi. Nah, di sini kita cek karyawan. Soalnya di sini detail penyesuaian gaji, where kode penyesuaian gaji sama dengan kode penyesuaian gaji, dan nick sama dengan request nick gitu ya. Nah, di sininya kalau misalnya ada ketemu gitu ya, kalau misalnya ada dia sudah ditambahkan, maka kita akan redirect dan memberikan pesan error data karyawan sudah ada gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba ya. Kita coba di sini kita tambah karyawan. Sini ada error ya. Kita coba inspeksi, kita console. Errornya kenapa? Kita tambah, kita ke network ya. Di sini ada merah. Nah, di sini kayaknya undefined penyesuaian gaji katanya. Berarti bukan ini ya. Karena kan kita buka dulu ya penyesuaian gaji controllernya. Nah, yang ini di bagian add karyawan. Nah, di sini kan dia mengirimkan kode penyesuaian gaji ya, bukan mengirimkan data penyesuaian gajinya, tapi cuma kodenya aja. Jadi di sini kita cukup tampilin kodenya aja seperti ini. Ya. Kemudian kita refresh lagi, kita coba tambah. Oke, udah muncul, kita coba tes dulu validasinya. Nah, di sini muncul ya. Harus divalidasi, harus diisi gitu ya. Kita coba ada modifa misalnya ada kekurangan di bulan kemarin sehingga dimasukkan ke penambah gaji bulan ini misalnya 200.000. Gitu ya. Nah, pengurangnya ini kan harus diisi ya. Kalau misalnya memang tidak ada pengurang, isi aja 0. Gitu ya. Kemudian kita submit. Nah, di sini data gagal disimpan. Gagalnya kenapa ya? Kita tampilin dulu ya pesan errornya. Tapi harusnya di sini muncul ya pesan errornya, tapi nggak ada ya. Gagal disimpan aja, harusnya kan muncul si pesan errornya. Oke, kita coba cek dulu nah ini ya penyesuaian gaji detail ke penambah pengurang. Oh, keterangannya ya, keterangannya harus diisi mungkin. Kita tambahin di sini di add karyawan itu keterangan ya. Kita bikin text area aja. Nah, sini text area, name-nya keterangan, ID-nya keterangan, ya.
Kemudian ininya kita tambahin di sini cons keterangan. Kemudian di sini kita tambahin else if ya. Else if keterangan sama dengan kosong, kita tambahkan alert ya. Nah, keterangan harus diisi. Kemudian kita return false. Kita coba tes lagi. Berarti di penyesuaian gaji controllernya di sini kita tambahin keterangan required gitu ya. Kemudian di sininya kita masukin. Nah, seperti ini. Kita coba tes lagi, kita tambah data karyawan. Oke, di sininya mungkin kita kasih kelas form control ya. Nah, mana ya? Nah, di sini supaya desain formnya sama ya. Nah, oke, kita coba reload lagi. Kita coba tambah. Nah, oke, mungkin di sini kita bisa kasih margin ya, dengan bottomnya kita kasih margin bottom mana ya di kelas. Margin bottomnya 2, 3 aja ya. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini kita kasih placeholder atau placeholdernya keterangan. Oke, kita coba refresh lagi. Kita tambah data. Oke. Kita coba pilih Adam, kemudian penambahnya misalnya 100.000, pengurangnya 0 misalnya ya. Keterangannya misalnya tes saja. Kita submit. Nah, di sini tapi data gagal disimpan lagi ya. Kenapa ya data gagal disimpan? Dan pesan errornya nggak ada nih. Ada yang salah kah? Di sini gaji detail ya. Coba kita daydam dulu ya. Kita daydam deh. Kita daydam variable e nya atau apa ya? Deh. Coba dulu ya. Apa ya? 100 no tes. Oke, di sini muncul ya pesan errornya kolom nick in where clause katanya. Kolom nick in where clause. Oh, berarti di sininya ya. Nah, yang di bagian cek ini nih, dia harusnya kan nicknya itu ada di detail, bener? Kan di detail penyesuaian gaji ada nick ya harusnya ya. Coba, oh nggak ada ya. Nah, di sini harusnya ada nick nih, berarti kita tambahin dulu ya. Kita tambahin dulu, berarti kita rollback dulu aja. PHP Artisan migrate rollback. Nah, kemudian kita buka lagi migration create detail penyesuaian gajinya. Nah, di sini harusnya kita tambahin tabel char nicknya itu 9 ya kalau nggak salah. Kita coba deh, kita coba cek. Lupa di tabel karyawan itu nick itu panjangnya 9. Oke, berarti terus kemudian kita for region key ya. Variable tabel for region. Nah, kita relasikan dengan nick yang ada di tabel karyawan. Kemudian kita migrate lagi. PHP Artisan migrate. Kemudian di bagian tadi ya, kita hapus daydamnya. Ya. Kemudian kita reload, kita coba lagi. Nah, berhasil ya. Sekarang kita berhasil disimpan. Sekarang kita coba cek di tabelnya. Nah, sini sekarang udah ada. Kalau kita coba tambahin lagi ya atas nama karyawan Adam, harusnya nggak bisa karena datanya udah ada. Coba 25.000, pengurangnya 10.000 misalnya. Tes. Nah, ini data karyawan sudah ada ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan di ini set karyawannya. Nah, di set karyawannya kita tampilkan, kita masuk dulu ke penyesuaian gaji controller ya. Kita masuk ke metode set karyawan. Nah, di sini kita tambahkan query untuk detailnya. Nah, detail di sini detail penyesuaiannya ya. Detail penyesuaian sama dengan detail penyesuaian gaji where kode penyesuaian gaji sama dengan kode penyesuaian gaji.
kemudian kita get, kita parsing datanya, kemudian kita tinggal tampilkan datanya di sini ya, detail penyesuaian as variable D misalnya ya. Kemudian di sini kita tampilkan data nicknya. Oke, karena kita butuh nama karyawan berarti kita harus joinkan dengan tabel karyawan. Kita join ke HRD karyawan ya. Ke karyawan, tabel karyawan. Kemudian kita relasikan di antara karyawan penyesuaian gaji .nick ya sama dengan tabel karyawan atau field nick yang ada di tabel karyawan seperti ini. Sekarang kita coba tampilkan nama karyawannya di sini. Kemudian kita tampilkan karena dia berupa angka, jadi kita allegiance-nya kita kasih text N ya. Kemudian kita gunakan format angka di sini. Ya, format angka, masukin si field penambahnya. Ya, kemudian kita copy paste, ubah jadi pengurang. Sip. Kemudian kita coba refresh ya. Nah, sini error karyawan penyesuaian. Nah, harusnya di sini karyawan penyesuaian gaji detail harusnya. Nah, kita coba refresh. Sip. Nah, datanya ada ya. Nah, karena tidak ada pengurang jadi ya kosong gitu ya untuk pengurangnya. Kita coba tambahkan lagi, misalnya Farhan ada pengurang, misalnya ada penambah dan pengurang, misalnya contoh 50.000, pengurangnya misalnya 20.000 atau 20.000 ya. Tes misalnya misalnya kekurangan bulan kemarin misalnya. Nah, di sini muncul ya. Muncul, oke. Sekarang apalagi? Nah, kita tambah itu munculin juga keterangannya. Kita munculin juga keterangannya di set karyawan ini. Berarti ini jangan 5 deh. Misalnya 8. Kita tambahin di sini keterangan. Jadi biar ketahuan ya penambah dan pengurangnya itu karena apa. Kita tambahin di sini keterangan. Oke. Nah, untuk edit dan hapusnya kita copy paste dari yang tadi, yang ininya aja, yang file indexnya nih. Nah, di bagian sini. Ya. Bagian sini kita copy, kita masuk lagi ke set karyawan, kita paste di sini. Ya, untuk permissionnya dia akan otomatis kalau udah masuk ke halaman ini dia bisa edit dan hapus ya. Oke. Oke. Nah, sini muncul ya. Nah, cuma nih kita nggak perlu yang settingnya, kita hapus. Oke. Oke ya, kita tinggal buat editnya nih. Jadi kalau nanti edit penyesuaian gajinya ya. Oke, berarti di sini kita untuk ininya tetap ya. Oh, ininya berarti nick aja ya. Di sini kita tambahin nick, kita rubah karena yang nanti akan dihubungnya itu berdasarkan si nick karyawannya dan kode penyesuaian gajinya ya. Nah, cuma di sini kita gunakan nick karena nanti kode penyesuaian gajinya kita ambil dari data penyesuaian gaji yang ini nih. Oke. Nick ya. Oke. Nah, di sini mungkin rootnya beda ya. Berarti di sini rootnya itu nanti kita coba yang ini dulu deh, yang edit dulu ya. Yang edit dulu kita bikin dulu rootnya di web.php nih. Nah, kita bikin rootnya di sini aja. Setelah store karyawan ya.
Kita pindahin di sini menggunakan metode get. Di sininya yang tadinya add karyawan jadi edit karyawan. Ya. Kemudian name-nya edit karyawan. Kalau sudah berarti kita tinggal ke sini, ke ke penyesuaian gaji controllernya. Kita bikin metode public function edit karyawan, berarti dia menerima parameter kode penyesuaian gaji dan nick ya. Nah, berarti di sini di bagian routingnya juga kita selain kode penyesuaian gaji, di sini kita tambahin parameter nick. Nah, kemudian kita ke penyesuaian gaji controller lagi. Coba kita decrypt dulu ya untuk kode penyesuaian gaji dan nicknya. Kemudian ini nick. Oke, kita coba return kode penyesuaian gajinya. Kita coba tes dulu, kita balik lagi ke set karyawan. Nah, kita ke button edit di sini ya. Ke button edit di sininya kode penyesuaian gajinya kita ambil dari query penyesuaian gaji ya. Kode berarti sini crypt ya, crypt. Nah, encrypt penyesuaian gaji, kode penyesuaian gaji. Nah, baru untuk nicknya kita ambil dari this dari atribut nick yang kita simpan di sini. Oke, kalau sudah berarti di sini kita tambahin yang nick ya. Nick, nah, nicknya nih, nick. Oke, bentar. $nick. Nah, ininya kita edit karyawan ya. Edit karyawan. Oke, kalau sudah kita coba reload dulu. Kita coba edit. Nah, di sini masih error. Kita coba inspect const network ya. Kita coba edit di sini. Nah, ini si error ya, not found katanya. Oh, edit karyawannya not found ya. Bentar. Kok not found ya? Kok not found sih? Start edit. Kita coba dulu. Edit networknya mana ya? Network, nah ini nih. Kok error ya? Respon. Not found. Ini kan harusnya kan ke sini ya, penyesuaian gaji, edit karyawan. Edit karyawan itu ke sini kan, edit karyawan, metodenya edit karyawan. Nih. Atau kita simpan di mana ya? Kok not found ya? Kok not found nih? Kita coba ke header. Not found katanya. Penyesuaian gaji. Oh. Ininya harusnya coba. Nah, ini jangan pakai underscore. Sorry ya. Coba reload lagi, kita refresh lagi. Kita coba edit. Nah, di sini mulai muncul bukan error not found lagi tapi internal server error. Kita ke respon. Errornya di edit karyawan doesn't exist kali. Edit karyawan doesn't exist. Kita coba ke penyesuaian gaji controllernya. Di sini oh ya, sorry, salah. Edit karyawan. Kita coba tes lagi ya. Nah, coba edit. Nah, sekarang muncul ya. Sekarang kita tinggal tampilkan. Kita ke set karyawan lagi. Nah, kita bikin file namanya edit karyawan.blade.php. Kemudian kita copy paste aja yang create, yang add karyawan nih. Yang add karyawan kita copy paste ke editin. Kemudian ke penyesuaian gaji controllernya lagi. Kita ke, nah di sini kita tinggal
bikin query untuk mengambil data penyesuaian gaji dari karyawan ini ya. Nah, bisa seperti ini ya. Detail penyesuaian ya, kita ambil datanya dari detail penyesuaian berdasarkan kode penyesuaian gaji dan nick-nya gitu ya. Kemudian kita parsing datanya ke yang edit karyawan sini ya. Kalau sudah, kita tinggal ya, ini yang untuk actionnya kita matiin dulu aja. Nah, di sini kita seperti biasa kalau edit kita bandingkan ya antara option yang ada dengan data dari yang kita parsing tadi ya. Kalau misalnya sama nick dengan data optionnya, nah di sini nick ya. Sebentar, nick berarti di sininya itu harusnya mana ya? Nah ini ya. Nah ini kan dia mengirim datanya pakai detail penyesuaian ya. Berarti di sini kita ceknya kalau si option nick ini sama dengan detail penyesuaian nick, maka kita tambahkan selected. Ya, kalau yang ininya kita tambahin value. Ya, yang ini juga tambahin value. Kita masukin datanya. Untuk keterangan juga sama. Untuk keterangan ini simpannya di sini ya. Nah, sip. Kita coba refresh. Kita edit terusnya. Nah, si error ya. Errornya kita cek, kita ke konsol, ke network, kita coba klik lagi editnya. Sini merah, kita cek di responnya. Kita ke atasin, di sini undefined variable karyawan. Berarti kita harus copy query karyawannya yang ada di add karyawan yang ini. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian kita coba reload lagi. Kita coba edit lagi, di sini harusnya udah muncul ya. Sekarang kita bisa update datanya. Cuman kita harus disable bagian yang nick-nya. Ya, kita disable untuk nick-nya. Disable ya. Karena yang bisa dirubah hanya angkanya aja. Oke. Nah, sip. Kalau sudah, kita tinggal bikin ininya, proses update-nya nih. Jangan lupa di sininya kita metodenya pakai kalau update put ya. Ya, nanti bikin dulu root-nya. Ini copy paste aja, yang ini kita ubah jadi put. Nah, sip. Kemudian di sininya ubah jadi update karyawan ya. Update karyawan. Kemudian kita tinggal ke penyesuaian gaji controller lagi. Kita bikin metode public function update karyawan ya. Tentunya di sini kita menerima request data dan parameter kode penyesuaian gaji dan nick yang akan kita rubah. Oke, di sini sudah dibuatkan ya secara otomatis pakai AI-nya. Oke, ini secara penjelasannya, jadi dia akan menerima data yang dirubah dan parameter data mana yang akan diubah gitu ya. Nah, kemudian di sini proses update-nya nih, dia akan mengupdate tabel penyesuaian gaji detail gitu ya, berdasarkan kode penyesuaian gaji dan nick-nya seperti itu ya. Kita coba ini dulu, kita masuk dulu ke edit karyawannya. Di sini kita arahkan dulu untuk root-nya itu ke apa tadi itu penyesuaian gaji dot update karyawan ya, update karyawan. Kemudian di sininya itu dia ada dua parameter ya. Yang pertama adalah kode penyesuaian gaji dan nick. Nih ya, detail nick ya. Nick dan ini teh harusnya detail penyesuaian gaji, kode penyesuaian gaji gitu ya. Sip. Kita coba refresh, kita coba edit. Nah, di sini misalnya kita rubah jadi 30.000 ya. Kita submit. Nah, di sini berubah 30.000. Oke. Sekarang tinggal yang destroy-nya nih, yang hapus datanya ya. Nah, sekarang kita bikin berarti di sini delete karyawan ya. Kita bikin dulu root-nya, penyesuaian gaji, kemudian di sini ada nick. Ya, kemudian di sini delete karyawan misalnya. Delete karyawan, metodenya ke destroy karyawan aja. Kemudian di sininya namanya apa ya? Namanya delete karyawan, nama routingnya ya. Oke, kalau sudah
Kalau sudah, kita ke mana lagi? Ke penyesuaian gaji controller ya. Ke penyesuaian gaji controller, kita bikin metode delete karyawannya ya. Kemudian dia menerima parameter kode penyesuaian gaji dan NIK harusnya. Nah, di sini kita decrypt dulu kode penyesuaian gajinya dan NIK-nya ya. Kemudian baru kita gunakan try. Kemudian di sini kita hapus data detailnya berdasarkan si parameter yang kita terima. Oke. Sini kita gunakan exception kalau misalnya ada error. Kita return sini ya. Data gagal dihapus dengan mengirimkan pesan errornya. Nah, kita balik ke yang set karyawan dulu, penyesuaian gaji ya. Ke set karyawannya mana? Add karyawan. Nah, set karyawan ini di bagian hapusnya ini berarti routingnya kita arahkan ke delete karyawan. Kemudian tambahkan parameternya selain NIK itu adalah kode penyesuaian gaji ya dan NIK-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba refresh. Kita coba delete, kita coba hapus. Nah, di sini ada error. Doesn't exist, destroy karyawan doesn't exist. Berarti metodenya tidak ada. Kita coba ke penyesuaian gaji controller. Kita cek. Nah, di sini harusnya destroy karyawan, bukan delete karyawan. Kita coba reload lagi. Nah, datanya terhapus ya. Sudah. Oke, kita balik lagi. Nah, ini kan menunya nggak aktif ya. Si panelnya ketutup nih. Kalau ketutup gini berarti ada yang salah di sidebarnya. Kita masuk dulu ke sidebar. Nah, kita tambahin di bagian ini menu item penyesuaian gaji harusnya. Oke, BPJS tenaga kerja is open harusnya ya. Aktif. Oke, benar. Tapi di sini kok enggak ya? Penyesuaian gaji. Coba kita cek ke penyesuaian gaji. Nah, kita tambahin karena di sini kita klik setting kan. Di sini ada parameter, makanya dia beda ya, dia nggak kebaca nih. Nah, supaya kebaca, jadi kita tambahin lagi penyesuaian gaji garis miring all. Nah, jadi kalau misalnya yang penting ada awalnya penyesuaian gaji slash dan kedepannya itu terserah apa, tetap dia akan statusnya menjadi open ya. Nah, seperti ini. Oke, kita balik lagi ke penyesuaian gaji. Nah, di sini ada edit untuk bulan ya. Untuk bulannya dan tahunnya. Kita coba. Nah, ini juga ketika misalnya saat proses penyimpanan data yang untuk penyimpanan yang setting bulan penyesuaiannya. Nah, di sini kan ini juga kita sebenarnya harus cek dulu nih bulannya udah ada belum ya. Nah, supaya nanti tidak double gitu. Kita akan lakukan pengecekan di sini, cek sama dengan. Nah, kita akan cek datanya apakah penyesuaian untuk bulan dan tahun tersebut sudah ada. Kalau sudah ada, dia akan nge-redirect dengan pesan error data sudah ada. Gitu. Ya. Kemudian kita akan bikin editnya ya. Kita masuk dulu ke index. Kemudian edit ya. Nah, edit kode penyesuaian gaji di sini ya, kode penyesuaian gaji dia itu ke edit, berarti kita harus buatkan dulu metode editnya ya. Penyesuaian gaji controller nih, kita masuk dulu ke penyesuaian gaji controller, kita bikin public function edit di sini ya. Edit dia akan menerima parameter kode penyesuaian gaji, kemudian kita decrypt dulu kode penyesuaian gajinya. Kemudian kita ambil data berdasarkan si kode penyesuaian gajinya ya. Nah, kita copy paste saja untuk list bulan dan start year-nya ya. Kemudian untuk editnya, nah ini kan kita akan nge-return, kita akan tampilkan si view editnya. Nah, view editnya kan belum kita buat, kita copy paste saja yang dari file create ya. Kita new file, kita bikin edit.play.php ya. Kemudian nah seperti ini.
Kemudian di sininya nanti kita update ya. Ini kita matiin dulu deh, kita matiin dulu. Nah, di sininya kita bikin. Nah, kalau misalnya apa namanya tuh? Ini kan dia kan nerima data ini ya, penyesuaian gaji nih. Kalau data bulan yang ada di penyesuaian gajinya itu sama dengan kode bulannya, maka kita akan tambahkan selected ya. Mana nih tadi tuh? Editnya ini ya. Berarti di sininya penyesuaian gaji bulan sama dengan kode bulan. Nah, maka kita akan selected si bulan yang sesuai dengan data penyesuaian gajinya. Contoh di sini kita edit. Nah, di sini masih error. Kita coba inspeksi, kita konsol, kita edit di sini ke network ya. Ke network kita edit coba. Nah, not found ya, not found. Kita coba ke headersnya. Oh ya, ininya harusnya jangan pakai underscore nih. Mana ya tadi itu di indeksnya, mana indeks nah ya, bisa di controller di indeks. Nah, ini harusnya nggak usah pakai ini. Kita coba tes lagi, kita refresh, kita coba edit si error ya, kita inspeksi, kita ke network, kita edit sini error. Nah, sekarang internal server errornya itu undefined variable penyesuaian gaji katanya. Undefined variable penyesuaian gaji. Oke, kita ke penyesuaian gaji controller ya. Oke. Sebentar kok di sini ya. Start your. Kita kayaknya ada yang salah. Coba kita ini dulu ya. Bentar. Nah, harusnya gini. Oke. Kita buka dulu editnya ya. Kita copy dulu yang ininya. Ada nggak ini harusnya penyesuaian gaji ya, nggak usah pakai underscore. Kita coba refresh lagi. Coba edit. Nah, udah ya. Bulan Mei. Oke, sekarang kita tinggal update datanya ya. Oh, tapi sebenarnya sih fungsi edit ini jadinya nanti gini. Kalau ininya berubah kan otomatis si kodenya berubah juga ya. Nah, nanti kan ngaruh ke sini. Jadi biar apa ya? Tapi nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Ntar dulu. Berarti di sininya Nah, di bagian create detail penyesuaian ya. Nah, di sini harusnya on update juga ya. Ini kan baru on delete aja nih. Ya, kita coba rollback dulu deh. PHP Artisan migrate rollback. Nah, di sini kita tambahin on update juga ya. On update cascade. Dan di sini juga on update cascade ya. Oke. Nah, kemudian kita migrate lagi PHP Artisan migrate ya. Kita buka lagi yang penyesuaian gaji controller. Nah, ke mana tadi tuh yang update, yang edit ya? Iya. Yang edit ini berarti kita arahinnya. Nah, untuk yang tahun juga belum ya. Untuk yang tahun ini juga kita rubah. Kalau misalnya sama dengan si data penyesuaian gaji, maka kita buat selected. Kemudian di sini rootnya ya. Sekarang rootnya kita arahkan ke penyesuaian gaji.update dengan parameter juga kita kirimkan parameter si kode penyesuaian gajinya. Ini ada yang error, sip.
Kalau sudah, kita masuk lagi ke penyesuaian gaji controller ya. Kita buat metode update-nya di mana? Nah, di sini aja ya. Public function update ya. Di sini kita menerima parameter dan request data atau data yang dikirim dari si formnya ya. Di sini dipastikan untuk bulan tahunnya harus diisi juga. Nah, kita decrypt dulu si kode penyesuaian gajinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lakukan update berdasarkan si kode penyesuaian gajinya. Setelah itu, tapi sebelumnya di sini kita tadi kan kita melakukan pengecekan si bulan itu, si bulan yang kita inputkan sudah ada atau belum ya. Nah, tapi di sini kita harus tampilkan dulu data sebelumnya. Berarti di sini kita buat penyesuaian gaji sama dengan nah di sini kita akan lakukan pengecekan di sini ya. Apakah data bulan tersebut sudah ada atau tidak. Misalnya di sini cek sama dengan penyesuaian gaji where bulan ya dan tahun, tapi dikecualikan data kan misalnya kita update-nya bulan misalnya bulan Mei nih. Bulan Mei, kemudian kita data sebelumnya itu kan Mei 2025 nih. Ketika edit misalnya, ketika kita submit nih, kan sebenarnya ini data dia sendiri gitu ya. Kalau kita submit, kalau misalnya prosesnya seperti ini ya, maka maka si bulan Mei ini dianggap datanya sudah ada gitu ya, dan tidak akan terupdate ya. Walaupun sebenarnya sih nggak apa-apa juga ya tidak terupdate karena kan tidak ada data yang dirubah gitu ya. Cuman ketika misalnya kita ubah ke bulan lainnya gitu ya, nah di sini kita harus melakukan pengecekan ya, berdasarkan bulan dan tahun yang dipilih. Cuman dikecualikan selain data dirinya sendiri. Makanya di sini kita tambahkan where kode penyesuaian gaji tidak sama dengan si kode penyesuaian gaji yang ini gitu ya. Karena kan otomatis nanti si bentar. Soalnya kan nanti si kode penyesuaian juga kan berubah ya. Nah, berarti di sininya juga dirubah. Kode penyesuaian gajinya berubah ya, seperti ini. Oke. Sudah. Kita coba dulu ya. Ini tambahkan dulu kondisi kalau misalnya ada datanya, berarti ya data sudah ada gitu ya. Kita coba tes dulu. Nih, kalau bulan Mei misalnya seperti ini ya. Kita submit. Sini error ya. Error karena kita tidak tambahkan method put di sininya. Nah, method putnya kita tidak tambahkan. Kita edit, kita update, misalnya contoh tidak dirubah ya. Nah, di sini tetap tersimpan ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita rubah jadi Juni. Nah, di sini jadi Juni tapi si ininya nggak berubah ya, si kodenya ya. Si kodenya nggak berubah ya. Berarti gini. Supaya berubah ini kan jadinya ngaco nanti, ininya bulan Juni gitu tapi kodenya 05, harusnya kan 06 ya. Berarti ada yang salah di sini di proses update-nya. Nah, di proses update-nya ya. Tapi kalau misalnya kan kode penyesuaian gajinya yang itu ya. Nah ini harusnya itu di sini ada kode penyesuaian gaji new ya, new itu diambil dari ini kode atau bulan yang baru gitu ya, bulan dan tahun yang baru. Di sininya berarti kita new. Nah, sekarang misalnya contoh. Ini kan bulan Mei, harusnya kan kodenya itu 06. Nah, seperti ini ya, 06. Cuma di sininya kita tadi ya, kayak yang di awal, kalau misalnya bulannya itu kurang atau lebih dari 9 atau kurang dari 9, kita akan tambahkan 0 di depannya. Berarti di sini kita rubah menjadi variabel bulan ya.
Oke, sekarang kita coba refresh, kita coba edit, kita coba langsung update aja. Nah, di sini otomatis kodenya berubah ya, jadi 06. Nah, sekarang kita coba tambahkan datanya lagi. Di sini misalnya Dam Adiva 100.000 ya. Pengurangnya kita nolkan, misalnya kekurangan bulan lalu. Oke, Oke. Kemudian kalau misalnya kita rubah nih jadi bulan Juli ya, maka ini harusnya jadi 7 nih. Dan di sininya tetap ya, tetap dia juga kodenya akan ikut berubah karena tadi kita sudah lakukan on update cascade ya. Kemudian kita coba rubah lagi ke Mei ya. Nah, Mei. Kalau misalnya di sininya datanya sudah ada di sebelum, misalnya kita udah buat bulan Juni nih ya. Nah, kemudian yang ini kita mau ubah jadi bulan Juni, kan data Juninya udah ada nih sebenarnya. Nah, dia nggak akan bisa harusnya, data sudah ada. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekarang kita buat untuk proses hapusnya. Proses hapusnya berarti kita masuk dulu ke penyesuaian gaji indeks. Nah, di sini di bagian delete-nya berarti sudah ya, untuk diarahkan ke sini. Kita tinggal buat metode destroy-nya. Paling bawah aja. Nah, public function destroy. Kode penyesuaian gaji. Nah, kita buat decrypt dulu kode penyesuaian gajinya. Terus kemudian kita lakukan try and catch. Ya. Kemudian kita hapus data penyesuaian gajinya berdasarkan kode penyesuaian gaji. Kalau misalnya berhasil, dia akan mereturn data berhasil dihapus. Kalau misalnya gagal, dia juga akan mereturn dengan pesan error. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Nah, misalnya ini kan Juni ya, kita hapus. Nah, ini terhapus ya. Kalau ini dihapus, maka nanti si data yang ada di dalamnya juga akan ikut terhapus ya. Seperti itu, kita tinggal terapkan ke laporan gajinya ya. Oke, nah sekarang kita akan coba terapkan atau kita masukkan ke laporan gajinya ya. Contoh kita pilih yang bulan Mei ya, bulan Mei. Nah, sip. Oke, begini presentasinya ya. Kita pilih yang format gaji. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan masukkan lagi di sini penyesuaian ya. Nah, kita masuk dulu ke kita masuk dulu ke laporan controller. Nah, di sini di laporan controllernya kita bikin subquery lagi. Nah, seperti halnya tunjangan yang ini ya. Seperti halnya tunjangan, sebentar, cuma di sini itu ada ya. Gini. Kita bikin dulu di sini misalnya penyesuaian, kita bikin subquery-nya dulu ya. Penyesuaian upah. Ya, penyesuaian upah sama dengan kita ambil dari detail ya, detail penyesuaian gaji ya, maksudnya penyesuaian gaji bukan penyesuaian upah. Penyesuaian gaji sama dengan detail penyesuaian gaji. Di sininya kita butuh nick sama penambah dan pengurangnya ya. Nah, di sini kan ada penambah pengurangnya. Kalau kita buka di database-nya, kita buka dulu deh. Kalau host resensi GPS V2 kalau nggak salah ya. Nah, ini kemudian di penyesuaian ya. Nah, karyawan penyesuaian gaji detail, di sini tuh ada penambah dan pengurang. Kita butuh itunya aja. Ya. Ini penambah pengurang, kemudian di sini kita join kan dengan karyawan penyesuaian gaji ya. Karyawan penyesuaian gaji kita joinkan ya menggunakan si kode penyesuaian gajinya. Oke. Kalau sudah di sini kita where bulan ya. Bulan itu diambil dari sini nih, dari tabel penyesuaian gajinya ya. Jadi kita akan mengambil
data penyesuaian di bulan yang kita misalnya kayak kalau kita pilih di sini bulan Mei, berarti ya kita ngambil penyesuaian gaji di bulan Mei. Ada siapa aja gitu ya. Nah, di sini bulan sama dengan berarti berdasarkan request bulannya ya. Dan tahunnya itu berdasarkan request tahun. Seperti ini. Ya, di sini ada nih penambah pengurang, kemudian baru kita left join ya, left join dengan si ini nih, si query presensinya. Di mana ya? Di sini berarti setelah tunjangan aja ya. Sini key presensi sama left join sub ya ke penyesuaian gaji. Nah, kita joinkan menggunakan nick ya. Sudah, kemudian kita tinggal di sini ada error, di sini kurang titik koma ya. Ya, kita sekarang ke sini. Ke sini kita butuh tadi itu penambah ya. Dan pengurangnya. Nah. Dah. Penambah pengurang, kemudian kita masukkan ke sini. Ke sini ya. Penambah sama dengan browse first penambah, kemudian pengurangnya juga. Nah, seperti ini. Sip, kita coba dulu refresh ya. Kita coba refresh dulu laporannya. Nah, di sini nggak ada error ya, nggak ada error, aman. Sekarang kita buat di sini penyesuaian. Ya, penyesuaian. Kita buka gaji cetak ya, file gaji cetaknya mana ya? File gaji cetaknya yang ini nih. File gaji cetak kita buka, kemudian di bagian tabel headernya kita tambahkan lagi setelah potongan mungkin ya. Nah, setelah potongan kita tambahkan penyesuaian. Di sini tuh penyesuaian, kita kasih warnanya biru aja. Oke, biru seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita copy aja yang ini ya, copy, kita ubah jadi di sini penambah, sini pengurang. Oke, kita ubah warnanya, kita samakan dengan atasnya ya. Sekarang kita coba tes dulu. Oke, di sini sekarang ada mana ya, penyesuaian kok nggak ada. Nah, ini kok tapi di sini ya. Tapi kenapa di sini? Penambah pengurangnya. Nah, mungkin ada yang salah ya. Kita coba buka dulu. Row span 2. Oh, call span harusnya. Call span ya. Nah, call span harusnya ya. Sorry. Kita refresh. Nah, harusnya di sini ya. Penyesuaian, di sininya penambah pengurang. Cuman nah ini yang tabelnya kita sesuaikan lagi. Nah, ini mungkin kita warnanya agak terang biar beda. Ya. Kita samakan ininya ya. Kita refresh. Nah, biar beda ya. Sini penambah pengurang, kita tinggal tambahkan di bagian setelah ini ya, penambah pengurang setelah BPJS. Setelah potongan BPJS di sini mana ya? Total. Nah, ini ya, setelah total potongan ya. Setelah total potongan kita tambahin di sini style text allegiance right. Nah, di sini kita kasih format angka D penambah ya. Kita coba refresh. Nah, di sini ada ya penambah 100.000. Penambah 100.000 itu dari sini, dari payroll penyesuaian gaji ya, yang bulan Mei ini. Di sini ada penyesuaian untuk Adam Adifa ya, penambah itu 100.000.
Kita coba lagi, misalnya yang Farhan di sini pengurang kita isi ya 50.000 misalnya, penambahnya 0, keterangannya misalnya apa, tes aja ya. Sip. Nah, kalau kita coba cetak lagi di sini, oh yang pengurangnya belum kita masukin ya. Di sininya kita duplikat aja, kita jadiin pengurang. Ya. Nah, seperti ini ya penyesuaian gajinya. Nah, cuma di gaji bersihnya nanti, di gaji bersihnya berarti kita sesuaikan ya. Gaji bersih itu mana nih, gaji bersih mana ya? Nah, gaji bersih itu berarti ditambah penambah dan dikurangi dengan pengurang ya. Sehingga hasilnya ini akan berkurang 100.000, ini akan bertambah 100.000 ya, berarti jadi 16.460 harusnya. Nah, 14.640 ya, 14.460. Oke, sudah sesuai. Sekarang kita tinggal bikin totalnya, grand totalnya ya. Kita tinggal bikin grand totalnya, berarti di bawah ya, di sini. Nah, kita kontrol duplikat aja. Ini kita hapus dulu deh value-nya ya. Kosongin dulu. Kemudian nah, sip. Sekarang kita tinggal bikin grand total untuk yang penambah dan pengurang. Kita masuk ke gaji cetak lagi ya. Kita ke paling atas, kita inisialisasi dulu si variabelnya di sini ya. Total apa tadi teh? Total penambah ya sama dengan 0 dan total pengurang sama dengan 0. Kita tinggal jumlahkan ya di sini ya. Kita simpan aja di tempat yang sama di sini ya. Nah, di sini total penambah saya tambah sama dengan penambah, kemudian total pengurangnya ditambah sama dengan pengurang. Nah, di sini ya berarti kita tinggal masukin format angka total penambah dan format angka total pengurang. Kita coba refresh. Nah, sekarang sudah tertotalkan ya semuanya. Itu saja mungkin untuk update kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu untuk update berikutnya. Dan untuk yang ada masukan atau saran, kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.